Jadi untuk video kali ini sesuai requestan kalian, kalian yang minta suka duka cerita desain produk tuh kayak gimana. Nah kali ini aku bakal bahas, tapi nggak sendirian. Aku bakal bahas bersama teman aku biar lebih afdol, biar lebih oke ceritanya. Jadi kita langsung aja panggil. Ini dia teman aku. Hai Kak. Halo, nama aku Diva dari Desain Produk Angkatan 2016 Telkom University. Oke, Salam dari kenal. Telkom University. Jadi dia by the way teman kampus aku, teman-teman buat kalian yang di jalannya lihat dia ataupun kenal dia boleh disapa Kak Diva. Gitu. Oke Kak Diva, Hmm, awalnya pilih jurusan desain tuh kenapa? Sampai pada akhirnya ada suka duka. Awalnya milih jurusan desain gimana tuh? karena disuruh. Suruh orang tua. Jadi disuruh orang tua. Orang tua aku tuh, dia coba tuh masuk ke desain produk, kan katanya itu yang bikin kemasan, katanya gitu. Padahal kan di kemasan itu di kafe ya. Nah, dikiranya desain produk, ya udah ngertiin desain produk, jadi masuk deh. Gitu, Oke, menikmati salah jurusan sama 4 tahun. Masya Allah, ternyata Kak Diva ini anak baik ya, anak yang patuh kepada orang tua. Kalau gitu boleh diceritain sukanya kuliah desain produk tuh gimana? Kalau buat aku sih yang paling sukanya dalam desain produk adalah kita punya ilmu yang beda daripada orang lain. Kita punya feeling yang lebih peka daripada orang lain. Jadi gitu sih. Oke, ada lagi yang Apa ya lain? sukanya ya? Apa lagi? Terus mungkin aku nambahin juga sukanya itu kita banyak main mungkin. Jadi banyak mengenal, banyak keluar gitu. Jadi kita main tuh nggak hanya main-main doang gitu. Jadi ada manfaatnya gitu. Misalkan main ke mall, lihat-lihat meja gitu. Itu ada sukanya kuliah desain. Menurut aku kayak gitu. Yang kuliah juga suka banget karena aku punya teman anak manajemen, punya teman anak teknik, bukan yang non desain. Mereka harus tepat waktu banget, beda dengan jurusan aku, jurusan desain produk gitu. Wah, dibebaskan banget. Nah, itu mutlak 15 menit, mutlak 30 menit, tetap masuk dan bisa absen. Gitu, itu suka banget. Pernah kan ada suatu dosen yang kayak kita tahu nih dia bakal telat gitu. Masuk tuh jam 7.30. Kita Hmm. datang jam kayak 8.30 lah gitu. Tahu-tahu dosennya malah datang jam 10. Ya dosennya lebih telat lagi gitu. Itu Tapi unik. aku pernah sih, waktu itu jadi kelas kelar jam 10 apa setengah 11 gitu, dan baru datang setengah 10 gitu. Pernah mepet-mepet Nah banget. itu Itu menurut aku suka gitu. Sekarang kalau di jurusan non desain kayaknya udah emang udah habis gitu, udah kacau balau. Mungkin ada iya lagi sih kayaknya Kak. mungkin Kak Diva ini lupa-lupa ingat kali ya sukanya kuliah desain itu apa. Kayaknya karena pandangan terakhir paling membekas ya, paling baik. Jadi aku juga kayak mikir apa ya sukanya gitu. Padahal waktu awal-awal masuk ke desain tuh sering main tadi. Kayak Teh Debbie bilang, sering main, sering observasi. Kayak ke mall lah, atau ke pasar lah, atau ke tempat-tempat wisata. Karena kalau misalnya anak seni kan kayak tuh harus sering main. Kata Didengarkannya dosen harus sering malah, main. sebagai anak desain tuh kita harus jadi anak kecil gitu loh. Itu yang paling aku ingat. Sebagai di sana kita harus punya pemikiran yang kayak anak kecil di mana mereka tuh kreatif, ngelakuin apapun, observasi apapun sama mereka takut gagal gitu. Dan itu tuh bersenang-senang buat eksplorasi ini itu tuh mereka seneng banget kan anak kecil. Kalau gitu kita pindah ke topik dukanya nih. Gimana nih dukanya kuliah desain produk, banyak apa sedikit? Banyak banget. Boleh kali di sharing gimana nih Mungkin dukanya? peringatan lagi ini tuh cuman aku doang. Ini cuman kayak pengalaman aku doang. Pengalaman orang lain Ya, bisa ya jadi nggak beda apa-apa gitu kan, loh. Oke, sharing, oke, sharing jangan pengalaman. diambil keputusan. Pertama, orang teh nggak suka banget yang namanya saingan. Ya dulu di sekolah kenapa saingan pisan gitu loh. Intinya ya udah kalau misalnya nggak mau saingan mah nggak apa-apa gitu. Tapi gak usah menjatuhkan lah gitu. Itu pertama Bentar, kayak gak suka saingannya di eh mana, di desain produk apa sekolah SMA? waktu SMA aku nggak saingan di sekolah tuh. Oh, Nggak jadi saing tuh saingannya di kuliahan karena gitu. mm-mm, karena mungkin kita anak desain yang kayak tugasnya tuh harus bikin produk dan pertama takut ditiru sama yang lain atau gak yang kedua takut jelek, takut orang lain lebih bagus. Jadi suasana kelasnya tuh saingan banget gitu loh. Dan itu sebenarnya aku kurang seret, cuma nikmati aja lah. Itu untuk duka yang pertama. Duka selanjutnya. Mm. Tugasnya wow, kita harus bikin produk banyak, terus ngeluarin uang banyak.
Itu yang nomor keberapa nanti. Intinya yang kedua itu tugasnya tuh ya kita kan harus bikin produk yang out of the box. Nah, nyari produk yang out of the box tuh kadang-kadang bikin stres gitu kan. Mana lagi kita tuh bukan bikin satu doang, kadang-kadang kita harus ngegambar banyak dulu versi, terus udah milih salah satu deh yang terbagus, kita langsung gambar, terus udah bikin gambar yang beberapa perspektif, terus kita harus ketiga dimensiin, itu capek banget mata ya kan, terus butuh waktu yang lama juga. Udah bikin ketiga dimensi, kita harus bikin sampel juga kadang-kadang gagal ya kan, terus udah 1-2 kali gitu bikin sampel tuh baru produk. Jadi prosesnya panjang bisa, dan itu bukan sekali 2 kali, setiap UTS kita harus bikin produk dan gitu mulu. Lebih tepatnya bukan setiap UTS, Gitu setiap mata tugasnya. kuliah. Jadi setiap semester Nah, UTS, gila UAS gak juga. tuh? Bayangin 7 semester tiap mata kuliah ngulangin proses yang sama buat nyari suatu produk. Terus gabung. Harus terus happy maksudnya, harus sering ngelakuin. Ya dukanya mungkin kayak main tuh nggak tenang gitu. Harus bawa tugas, harus kalau di jurusan lain ya udah ada mainnya gitu. Kalau kita mah ya main sambil nugas gitu. Itu sih dukanya. Betul. Jadi lebih kalau ibaratnya sesak napas lah gitu. Kayak dikejar-kejar gitu. Terus yang ketiga nih, money. Guys, itu penting banget ya kan. Setiap produk tuh kita harus ngeluarin uang. Bukan 1-2 kali. Ya, jadi intinya Kalau kami tuh desain tuh rakyat miskin. ngomongin Nirmana itu tuh pakai uang ya kan buat eksplorasinya. Itu sih stres. Maksudnya kayak kita beli lagi buat hal yang nggak pasti kita mau bikin apa, ini teh apa. Nah, iya, penting ngeluarin uangnya tuh buat tugas. Jadi kalau misalkan kita yang anak desain itu tuh udah nggak mikirin makan, makan tuh udah nomor sekian gitu. Yang penting tugas-tugas dulu. Jadi Kalau aku tuh bikin produk paling mahal sampai 2 juta. Itu UAS pun itu. sendiri Untungnya lagi aku gitu ya. walaupun sendiri ya, tapi lebih enaknya adalah produknya udah dinilai, produknya jadi buat aku gitu loh. Kan kalau misalnya kelompok jadi berduaan terus dibaginya jadi bingung. Tapi intinya 2 juta gede sih itu. Tapi makanya alhamdulillah banget di Telkom tuh ada yang namanya kalau misalnya kita puasa Senin Kamis ya, di masjid itu setiap Senin Kamis pasti dikasih makanan gratis. Aduh, uang dikit lagi. Udah deh puasa, kita puasa terus maghrib buka di masjid dan nggak ngeluarin uang sama sekali kan. Situ sih menghemat juga. Jadi pintu-pintu ngehemat sih. Jadi mungkin tadi dari yang Mental. nugas begadang benar-benar entah itu sampai jam 3, jam 4, jam 5, apalagi seharian nggak tidur benar-benar seharian full gitu ya. Itu dukanya sih. Mungkin kita lebih ke banyak begadang karena si tugasnya nggak bisa selesai dalam 1 hari. Oke, mungkin Kak Diva ini kita waktunya memang mepet banget ya ternyata. Jadi terima kasih untuk waktunya. Makasih juga udah mau hadir di YouTube aku. Terima kasih juga udah mau sharing suka dukanya meskipun tetap mengingat-ingat gitu karena udah lupa, udah mau 2 tahun. Jadi tenang aja buat kalian yang merasa stres waktu kuliah dan segala macam, nanti bakal hilang kok stresnya gitu. Contohnya Kak Diva tadi mengingat suka dan dukanya pun cukup keras gitu. Jadi stres apapun kalian di kuliahan, tapi pas ketika lulus bakal terobati. Mungkin ada pesan sedikit yang akan diberikan kepada mahasiswa. Jangan lupa istirahatnya itu penting banget. Aku tahu kalau dosen itu nomor satu, nilai itu nomor satu, tapi didik kalian juga nomor satu. Jangan lupa istirahat, jangan lupain mental, kesehatan, sama batin kalian, oke? Oke? Oke, terima kasih Kak Diva untuk saran dan motivasinya. Terima kasih juga semuanya udah menyaksikan YouTube aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. Bye-bye. Dadah.